Langit sore itu tampak gelap, menggantungkan awan kelabu di atas kampus. Udara menjadi dingin dan angin mulai berembus lembut. Salsa berjalan tergesa-gesa dari gedung kuliah, berusaha menghindari hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia lupa membawa payung. Ketika hujan berubah menjadi deras, ia berlari ke bawah pohon besar di depan taman kampus, berharap bisa berteduh sejenak. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu, seorang laki-laki bertubuh tinggi dengan jaket biru dan ranselnya, berdiri sambil memegang payung biru dongker. Matanya tajam, tapi ada keteduhan dalam sorotnya. Payungnya cukup untuk 2 orang, katanya pelan, menawarkan tanpa banyak basa-basi. Salsa sempat ragu, tapi hujan terlalu deras untuk menolak. Ia mengangguk dan berjalan di sampingnya, sedikit canggung. Hanya suara hujan dan langkah kaki mereka yang terdengar di sepanjang jalan setapak. "Aku Zio," ucapnya tiba-tiba. "Salsa," jawabnya sambil tersenyum. Obrolan mereka sederhana tentang dosen yang menyebalkan, tugas yang menumpuk, dan cuaca yang sulit ditebak. Tapi ada sesuatu dalam percakapan itu yang terasa nyaman, seolah mereka sudah saling kenal lama. Saat hujan mulai reda, Zio berhenti di depan kedai kopi kecil dekat gerbang kampus. Ia memiringkan kepala, memberi isyarat. "Ngopi dulu." Masih basah juga. Kopi mereka masih mengepulkan aroma hangat saat Salsa tertawa untuk ketiga kalinya karena lelucon datar Zio. Entah kenapa, setiap kali pria itu tersenyum miring, hatinya ikut hangat. Mereka menghabiskan waktu hampir 2 jam di sana, bercerita tanpa henti tentang buku favorit, musik, hingga mimpi-mimpi masa kecil. Sejak hari itu, mereka semakin sering bertemu. Kadang tidak sengaja di perpustakaan, kadang sengaja pula-pula lewat di tempat yang sama. Pertemuan mereka tumbuh seperti benih yang disiram hujan pelan. Tapi pasti, tidak ada kata jadian yang pernah terucap. Tapi orang-orang sudah mulai bertanya, "Kalian pacaran?" Ya, pada suatu sore, hujan kembali turun. Salsa yang sedang duduk di taman kampus tiba-tiba merasakan jaket disampirkan ke bahunya. Ia menoleh dan mendapati Zio berdiri di belakangnya. "Kamu lagi kehujanan," katanya datar, tapi tatapannya hangat. Mereka pun berjalan berdua di bawah satu payung, seperti pertama kali, tanpa kata, tanpa rencana. Lalu Zio tiba-tiba menggenggam tangan Salsa lembut tapi pasti. Tidak ada perlawanan dari gadis itu, hanya jantungnya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke tempat pertama mereka bertemu di bawah pohon besar yang kini daunnya mulai menguning. Hujan kembali turun, seperti menyambut sesuatu. Zio menarik napas panjang. "Aku nggak pintar berkata-kata, tapi sejak hari pertama, kamu selalu ada di pikiranku. Aku nyaman, tenang, dan aku suka sama kamu." Salsa terdiam, menatap tetes hujan yang membasahi tanah. "Aku juga suka kamu, Zio." Dan di bawah hujan itu, 2 hati saling menemukan tempat pulangnya. Musim hujan terus berlanjut, tetapi hubungan Salsa dan Zio semakin hangat. Mereka saling mengisi hari-hari dengan tawa, cerita, dan rencana kecil untuk masa depan. Mereka percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi kenyataan tak semudah harapan. Suatu malam, Zio tampak gelisah. Mereka sedang duduk di balkon kos Salsa, menikmati hujan sambil menyeruput coklat hangat. Tapi kali ini, Zio lebih banyak diam. Matanya menatap jauh ke depan, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. "Kamu kenapa?" tanya Salsa pelan. Zio hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma capek." Hari-hari setelahnya, Zio mulai berubah. Balas pesan Jeti singkat, ajakan bertemu mulai jarang, dan senyumnya yang dulu hangat kini terasa hambar. Salsa mencoba bertanya, tapi Zio selalu menjawab dengan alasan-alasan yang mengambang. Hingga suatu hari, Salsa tak sengaja mendengar percakapan. "Teman sekelas Zio," katanya. Orang tua Zio nggak setuju dia pacaran sama cewek dari keluarga biasa. Mereka udah nyiapin calon sendiri dari kenalan keluarganya. Perut Salsa terasa diremas. Hatinya bergemuruh, antara marah, sedih, dan tidak percaya. Malam itu, Salsa mengirim pesan panjang ke Zio bertanya, memohon kejujuran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zio membalas singkat, "Maaf, kita butuh waktu." Air mata Salsa jatuh saat membaca kata-kata itu. Bukan karena Zio jujur, tapi karena Zio memilih untuk tidak memperjuangkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Salsa merasa sendirian di bawah hujan. Sejak pesan singkat itu, Zio benar-benar menjauh. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan.
Hanya keheningan yang membuat kepala Salsa dipenuhi tanya. Ia menunggu sehari, 2 hari, seminggu, tapi Zio tetap diam. Seolah hubungan mereka tak pernah ada. Hingga suatu siang di kampus, Salsa memberanikan diri menemui Keira, teman terdekat Zio. Setelah beberapa kali bujuk rayu, akhirnya Keira berkata dengan ragu, Salsa, Zio bukannya nggak sayang, tapi dia enggak berani melawan orang tuanya. Salsa terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Orang tuanya nggak setuju karena latar belakangmu. Mereka bilang kamu bukan selevel. Keira menunduk. Tak tega melihat mata Salsa yang mulai berkaca-kaca. Salsa pulang dengan langkah lunglai. Dalam pikirannya, banyak pertanyaan menggantung. Mengapa Zio tak bicara langsung? Mengapa harus menyerah semudah itu? Malamnya, ia mengetik pesan panjang. Kata-katanya penuh rasa kecewa, tapi juga masih menyisakan cinta. Ia meminta Zio menjelaskan bukan demi hubungan mereka, tapi demi harga dirinya yang perlahan runtuh. Balasan yang datang hanya satu kalimat. Maaf, Salsa, aku nggak bisa. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah juga. Ia keluar dari kamar, berjalan tanpa tujuan, dan akhirnya berdiri di tengah hujan malam. Baju dan rambutnya basah. Tapi ia tak peduli. Hatinya lebih dingin dari apapun yang menetes dari langit. Salsa menatap langit yang muram. Aku mencintaimu. Tapi kenapa kamu tidak memilihku? Hari-hari berlalu dalam diam yang menyiksa. Salsa mencoba mengalihkan diri dengan tugas kuliah dan aktivitas kampus. Tapi setiap tempat, setiap sudut, selalu mengingatkannya pada Zio. Tapi cinta yang tulus tidak bisa begitu saja dilupakan. Salsa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia akan menemui orang tua Zio. Dengan bantuan Keira, ia tahu kapan dan di mana bisa bertemu ibu Zio. Suatu sore, Salsa memberanikan diri datang ke sebuah kafe tempat ibu Zio sering minum do. Ibu, Zio, katanya ragu. Wanita itu menoleh. Wajahnya terkejut, lalu kembali tenang dalam sekejap. Maaf, saya Salsa. Saya pacarnya Zio. Suasana seketika menjadi dingin. Ibu Zio meneguk tehnya pelan sebelum berkata, Nak, Zio anak baik, tapi kami sudah siapkan masa depannya. Kamu wanita baik, tapi bukan untuk dia. Kalian dari dunia yang berbeda. Salsa menggenggam tangannya erat di bawah meja, mencoba menahan tangis. Saya hanya ingin tahu, kenapa cinta harus dilihat dari latar belakang? Suaranya bergetar. Wanita itu hanya menghela napas. Hidup tidak sesederhana perasaan. Nah, pertemuan itu selesai tanpa pelukan, tanpa pengertian, hanya dengan hati yang makin retak. Malamnya, Salsa dan Zio bertemu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk berdua di taman kampus. Tapi dengan jarak yang terasa jauh. Aku udah bicara sama ibumu, kata Salsa pelan. Zio menunduk. Aku tahu. Jadi ini akhirnya, tanya Salsa. Zio tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Salsa menarik napas panjang. Kalau memang ini harus berakhir, kasih aku satu harapan terakhir. Kalau kamu masih punya rasa, temui aku di tempat pertama kita bertemu. Di bawah pohon itu. Saat hujan turun, Zio menatapnya dalam diam. Dan hanya mengangguk kecil. Dan di hati Salsa, ia tahu, jika Zio datang, berarti cinta mereka masih bisa diselamatkan. Langit gelap menggantung di atas kampus sore itu. Aroma tanah basah mulai terasa. Pertanda hujan akan segera turun. Salsa berdiri di bawah pohon besar tempat segalanya dimulai. Tangan gemetar, jantung berdetak cepat. Ia menatap langit, berharap tetes hujan membawa keajaiban. Dan Zio, payung biru kecil ada di tangannya, payung yang dulu digunakan Zio saat mereka pertama kali bertemu. 1 menit, 5 menit, setengah jam. Hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik menyentuh pipinya, yang sudah basah oleh air mata sebelum hujan sempat menyentuhnya. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan bayang-bayang kenangan. Ia menggenggam erat payung itu, lalu menatap langit. Kamu nggak datang, Zio. Waktu terus berlalu, dan hujan semakin deras. Tapi Salsa tetap berdiri di sana, berharap keajaiban. Di detik terakhir, tapi harapan tinggal harapan. Akhirnya, dengan langkah berat, Salsa melangkah pergi meninggalkan tempat yang dulu penuh tawa. Kini hanya menyisakan luka. Dari kejauhan, seseorang berdiri di balik tembok kampus, memegang helm. Dengan tatapan penuh ragu. Zio, ia datang, tapi tidak mendekat. Ia hanya melihat dari jauh, membiarkan hujan menenggelamkan niatnya. Maafkan aku, gumam Zio yang tak pernah sampai ke telinga Salsa. Dan hujan terus turun. Seolah langit pun ikut menangis bersama mereka. Sebagian mahasiswa sibuk dengan tugas akhir.
Sebagian lagi bersiap meninggalkan kota ini untuk mengejar masa depan. Di antara mereka, Salsa berjalan pelan melewati taman kampus, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan. Ia terlihat lebih tenang, senyumnya tak lagi selebar dulu. Tapi matanya tak lagi basah. Hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia mulai belajar menerima bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil dengan sampul berwarna biru. Ia duduk di bangku taman, membuka halaman terakhir, dan menulis. Untuk Cio, terima kasih karena pernah hadir di hidupku. Kamu membuatku percaya bahwa cinta itu indah. Meski tak selalu berakhir bahagia, aku tak menyesal pernah mencintaimu. Aku hanya menyesal karena kamu tak cukup berani untuk tetap tinggal. Ia menutup buku itu, lalu berdiri saat rintik hujan mulai turun, tanpa payung, tanpa tergesa. Salsa melangkah pelan di bawah hujan-hujan yang dulu mempertemukan mereka. Dan kini menjadi saksi bahwa ia akhirnya merelakan semuanya. Zio tak pernah datang lagi. Kabar terakhir, ia pindah keluar kota mengikuti keinginan orang tuanya. Tidak ada pesan, tidak ada perpisahan. Tapi Salsa tahu, beberapa cinta memang hanya datang untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Dan di bawah hujan yang sama, Salsa tersenyum, kecil, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, meski cerita mereka telah selesai, kenangan itu akan selalu hidup. Di bawah hujan,